mungkin secara nggak saya sadarin, saya tuh punya perasaan khawatir gitu, perasaan anxiety gitu. Ini mimpi? Nah, saya nggak mimpi. Karena saya belum tidur lelap, belum. Saya menghadapi hidup ini, saya bilang, aduh, this is what you going to give me another experience, God? Iman yang gue kasih ke lu itu, lu jangan pakai sendiri lu, itu buat dibagi. Oh, ini cewek? Cewek. Oh. Tapi ketemu aku seumur 71. Mama. Aku dari tadi ngebayanginnya dia cowok. Saya ngundang Om Richard ini dalam rangka tujuannya sebenarnya mau mengisi materi dalam rangka Pantekosta nantinya gitu ya. Nah, ada kaitannya dengan Yesus Kristus sebenarnya meninggalkan bumi ini kan ya, dia berangkat ke surga dan kita kelanjutannya sebenarnya kan kata-kata beliau yang berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya gitu kan ya. Nah, kita ini kan yang belum pernah melihat Yesus kan ya. Nah, imannya ini, nah saya yakin lah pengalaman iman Om Richard ini lebih dari saya tentunya. Nah, di sini saya mau belajar dan mungkin teman-teman umat KKI pastinya bisa belajar sesuatu dari pengalaman iman Om Richard. Harap demikian ya. Tapi sebelum menjurus ke sana Om, mungkin Om Richard bisa kenalan dulu gitu loh. Mungkin ada lah umat-umat yang belum tahu nih Om Richard siapa sih nih. Silakan Om. Waktu dan tempat dipersilakan. Nama saya Richard Uy. Saya dulunya occupation saya adalah family doctor keluarga di Australia sini. Tetapi sekarang saya sudah retired, pensiun. Cuman ya kalau diminta nasihat, saya selalu terbuka dan bersedia. Background keluarga saya tentunya istri saya, Tante Lilian, dan saya ada anak 2, satu di Sydney, satu di Melbourne. Cucu yang dari Melbourne ada 3 cucu laki-laki, yang di Sydney cucu laki dan perempuan. Jadi dominan laki-laki. Keluarga saya. Aku kira selama ini anaknya Om Richard semuanya di Sydney. Oh, ada yang di Melbourne ya? Enggak, satu di sini. Jadi makanya saya masih ada pelayanan untuk cucu. Ngurusin untuk cucu. Anak ya, sebetulnya. Ngurusin cucu. Tapi berarti sekarang mereka sudah agak besar, jadi antar jemput kerjaannya. Berarti mereka nih yang bilang Om Richard sama Tante Lilian udah istirahat dari retired nih, nggak ngapa-ngapain itu dusta itu ya. ada kerjaan ya Om ya. Ya, secara profesional saya kembalikan otoritas yang diberikan Tuhan kepada saya. Wow. Tetapi tentunya pelayanan keluarga ini mungkin saya pikir barangkali seumur hidup ya, sampai kita itu iya betul. Punya tenaga lah. Tetapi kalau pelayanan di dalam hal untuk organisasi Katolik, saya adalah pembantu di bidang Komisi Pendampingan Keluarga di bawah Komisi Pendampingan Keluarga. Nah ini Mas Rizal dan Leni. Komisi apa nih Om Richard? Biar umat-umat KKI yang baru join KKI ataupun baru dibaptis ngerti nih komisi keluarga ini apaan nih? Komisi yang ngurusin apa nih? Terutama adalah kita 2 kali setahun melakukan yang disebut KPP, kursus pranikah untuk mereka-mereka yang akan menikah. Oh, kursus persiapan perkawinan ya? Nah itu 2 tahun, dua kali setahun. Saya dan Tante Lilian itu di situ sudah sejak tahun 2002. Waktu itu Romo Heri yang sekarang di Hong Kong, beliau meminta kami untuk memegang KPP tersebut. Dan kemudian kami jalan terus. Saya sempat kembali ke Indonesia tahun 2005 sampai akhir 2011. Nah di Desember 2011 tepatnya. Nah itu kami di Indonesia pun tetap di pelayanan KPP dan pendampingan keluarga itu. Oh, selama 6 tahun ya? Di samping itu tentunya kami mendapatkan teman-teman yang membutuhkan masukan atau butuh didengar. Jadi untuk curhat ataupun bagaimana menghadapinya dengan kekuatan iman kita sebagai seorang Katolik. Karena kan iman ini adalah suatu proses.
seperti di dalam hal CAP yang sekarang lagi berjalan, itu yang disebut perkembangan iman. Jadi ada prosesnya. Saya sendiri di dalam perjalanan tersebut ya juga sama, mengalami suatu proses sampai ke level saya sekarang. Nah, prosesnya ini nih kita pengen tahu nih. Nih Om Richard, bentar dulu nih, disclaimer dulu nih. Om Richard malu nggak nih kalau buat menceritakan masa lalunya nih? Malu nggak Om? Nah, it's okay juga. Oke. Sekarang kita mulai di situ ya. Iya, silakan Om. Saya udah gatel nih pengen denger ceritanya Om Richard nih sebenarnya. Ini kayak didongengin sebenarnya. Artinya saya sih sebenarnya nggak pernah ditegur oleh Tuhan ya. Jadi itu saya bersyukur bahwa nggak pernah ditegur sampai keras sekali oleh Tuhan. Maksudnya Cuma memang saya di dalam perjalanannya, saya itu kalau secara iman, tadinya papa saya itu agamanya ya mungkin kayak Buddha, terus mama saya Katolik. Jadi saya diberikan iman warisan secara Katolik dari mama saya. Dan mama saya aktif di Legio Maria, di Wanita Katolik Indonesia, kayak gitu ya. Karena berkembang di dalam suatu keluarga yang agamanya itu berbeda. Mungkin katakanlah saya itu Katoliknya yang disebut Katolik plus. Ada kontaminasinya itu. Jadi hal-hal kontaminasi yang saya sebelumnya karena tidak pernah mendengarkan hal-hal seperti itu gitu. Kalau sekarang kan terutama Romo Hendra Suteja dari Jakarta, itu beliau sangat sering sekali membahas, mungkin di YouTube-nya juga ada, bagaimana kita sebagai seorang Chinese gitu, untuk tetap menghayatin background kita, tetapi tidak menyalahin kekatolikan kita atau terhadap perkembangan kita secara iman terhadap Tuhan, terhadap Yesus. Puji Tuhan, aku punya istri si Lilian ini yang memang imannya itu kuat dari sononya, sehingga dia memperingatkan saya gitu, hati-hati kamu katanya. Oke. Jadi itu mulai kira-kira tahun 92. Baru saya itu menyatakan warna saya adalah Katolik dan tidak ada warna-warna yang lain itu. Meskipun saya katakan kalau artinya di kuburan atau di tempat orang yang Chinese, saya tetap melakukan penghormatan dengan joystick gitu ya. Tetapi it's only di dalam level kemanusiaan lah, nggak sampai ke level dunia arwahnya atau apalah yang seperti itu. Jadi ini yang artinya kita mesti hati-hati gitu. Tapi Om Richard Katolik udah dari bayi ya? Ya, warisan kayak tadi ngomong. Cuman dalam perkembangannya karena orang tua beda agama, jadi kita ada terkontaminasinya gitu. Tapi nggak ada orang yang ngomong, apalagi mama saya kan nggak berani kan ngomong, salah itu gitu kan. Iya. Jadi waktu itu tahun 92 itu baru menyatakan benar-benar mau 100% Katolik itu umur berapa itu, Om Richard? Mungkin mid-40s ya. Jadi saya mulai menyatakan, yes, I'm a real Katolik gitu. Jadi artinya saya udah nggak yang lain-lain itu sudah nggak saya pakai lagi lah. Meskipun saya tetap menghormati, tetap respect ya. Kalau artinya saya datang ke orang meninggal gitu, Chinese dan agamanya seperti itu ya, of course, by all means, I'm still going to respect them. Tetapi dengan pengertian level yang berbeda gitu. Terus ada cerita lain lagi nggak Om yang berkaitan dengan iman ke Yesus ini? Kalau dulunya ini kan saya tuh didevelop sebagai manusia itu mungkin secara nggak saya sadarin. Saya tuh punya perasaan khawatir gitu, perasaan anxiety gitu. Maksudnya kalau masa depan ujian bisa lulus enggak gitu kan? Ada perasaan khawatir gitu. Di tahun 99 saya itu disembuhkan oleh Tuhan secara luar biasa. Perasaan anxiety, perasaan khawatir itu hilang. Karena waktu saya menjadi dokter, saya pernah menyuntik orang itu ya, nah mereka ini kolaps. Karena sebelumnya saya tanya, bisa makan painkillernya belum? Enggak dokter, tolong dikasih yang lebih kuat lagi. Oh ya gitu ya? Ya. Injeksi. Langsung ternyata kebanyakan, ya kan? Kolaps dia. Tadinya kan saya itu sangat mengandalkan diri sendiri. Nggak mengandalkan Tuhan gitu ya.
Jadi all in my work, all in whatever I doing, aku sangat percaya diri gitu kan. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti itu, ternyata tanpa aku sadarin, aku kena namanya PTSD. Apaan nih, Om? Post Traumatic Stress Disorder. Oh. Jadi artinya apabila kita mengalami sesuatu yang menyebabkan kita stres, kita lain kali mau melakukan hal seperti itu kita gemetar gitu. Jadi dengan kejadian-kejadian seperti itu, saya mengalami bahwa apabila saya mau menyuntik orang, trauma. saya gemetar, goyang gitu. Iya, traumatik ya. Traumatik, ya. Jadi saya kena itu, saya pikir, waduh. Tapi begitu saya disembuhkan tahun 99, itu hilang. Jadi mau nyuntik ya tenang aja sudah gitu. Maksudnya ini disembuhkan, Om Richard? Anxiety itu tadi. Anxiety dari PTSD tadi? Iya, sama anxiety yang sebelumnya pun disembuhkan total, komplit. Melalui apa, Pak Om Richard? Maksudnya ikut itu, seminar atau? Enggak, saya ketemu sama Romo Yohanes waktu beliau datang ke sini untuk mengadakan retret PD. Nah, itu saya diajak oleh anak-anak muda ya. Ini, sorry Om, ini Romo Yohanes yang bisa itu kan ya? Healing, ya. Yang bisa, aduh apa sih, yang pokoknya bisa yang di karismatik, yang tinggalnya di bertapa itu, tempat pertapaan ya, itu ya? Cikanere ya. Aduh, saya nggak ingat juga di mana itu. Cikanere di Puncak. Iya di Puncak. Ya itu Romo Yohanes Indra Kusuma. Sampai sekarang orang sangat respect sama beliau karena beliau ini kan memang dulunya pertapa terus jadi karismatik itu. Waktu itu beliau lagi ke Melbourne datang ke Melbourne. Saya oleh anak-anak muda, anak-anak persekutuan doa, katakan anak BDKK gitu ya. Saya dimintakan kepada Romo ini untuk didoakan gitu kan. Saya pikir ya doakan ya bagus lah. Kenapa nggak mau ya kan? Terus saya didoakan, terus kemudian saya dikasih buku, saya dikasih ayat-ayat sama Romo Yohanes, dikasih ayat-ayat banyak gitu kan. Ya saya bawa pulang. Setelah itu saya pikir, iya saya dikasih ayat-ayat banyak. Sebelumnya saya nggak pernah baca kitab suci terus terang aja. Jadi mulai tahun 99 itu saya baca itu kitab suci, dikasih malam hari itu saya habiskan. Pokoknya yang halaman ayat-ayatnya berapa itu saya baca semua, saya habisin gitu. Terus termasuk bukunya, termasuk kesombongan di situ diskusinya. Jadi artinya ya saya baca semua lah. Ternyata setelah saya baca, saya tidur malam, jam 2 malam itu saya merasakan, waduh, kok rasanya saya itu senang gitu, bahagia gitu, sukacita gitu. Ini mimpi? Ini mimpi? Nah, enggak, saya nggak mimpi. Karena saya belum tidur lelap, belum. Oh, tapi baru mulai tidur gitu ya? Ya, baru mulai mau tidur gitu kan. Lah kok Om Richard bisa ngerasain? Bingung saya. Ya ada perasaan senang, sukacita gitu. Nah, ini perasaan senang sukacita ini ternyata terbawa terus nih. Setiap hari saya tuh senang sekali gitu. Saya menghadapi hidup ini, saya bilang, aduh, this is what you going to give me another experience, God? Sampai sekarang, Om. Experience is the same like last night. Sampai sekarang. Great. Ini pengalamannya sampai sekarang. Lah. Sekarang harus tetap berjuang. Tapi excitednya waktu itu. Itu istilahnya kalau artinya kita ikut sama golongan grup persekutuan doa. Ini yang disebut kayak permen-permennya gitu. Kayak manisannya gitu. Jadi kita diberikan suatu manisan untuk kita itu kemudian menjadi semangat gitu. Jadi saya mulai dari itu baru mulai baca kitab suci. Tiap hari ada renungan harian kitab suci saya baca gitu kan. Sebelumnya boro-boro 2 ayat aja tidur dah. Kalau untuk obat tidur cocok itu pada waktu itu. Yang namanya kitab suci itu. Saya nggak pernah bisa ngabisin apalagi komplit gitu perikopnya ya. Itu nggak bisa. Satu perikop aja nggak bisa gitu, Om. Saya tuh betul-betul mungkin sangat rasanya ini kayak alergi gitu mungkin. Kayak kita suci baca tidur, kalau untuk obat tidur cocok gitu. Tapi itu dulu ya, maksudnya kan. Ya. Tapi sekarang gimana? Kalau sekarang saya tetaplah baca. Nanti di CAP kan akan belajar juga itu bahwa doa adalah our personal relationship with God. Yang kedua adalah kitab firman untuk mengenal Yesus Kristus itu, paling enggak Injil sinopsisnya lah.
4 itu ya. Heeh. Itu harus benar-benar kita baca dan kita menguasai gitu. Sehingga kita tahu bagaimana perjalanan hidup Yesus Kristus di dunia ini gitu. Tunggu Dulu Om, tahun 2000 aku potong dulu Om. Ini aku Yes. kayak rada penasaran tadi. Jadi dari sejak healing itu kan ada Om Richard beberapa hari itu mengalami excited ya, sukacita Yes. itu sendiri, sukacita itu Mungkin sampai 3 bulan lah. 3 bulan. Aku senang saben hari sukacita itu. Sampai sekarang pun aku ya, Iya, kan kamu lihat, tetap sukacita toh. Iya, tapi maksudnya itu ada kerinduan untuk membaca Alkitab dan berdoa dan berbicara pada Tuhan ya. Ada kerinduan itu ya. Iya. Dan jadi kalau artinya kita disembuhkan oleh Tuhan itu komplit. Kita diberikan semua sarananya juga gitu. Jadi enggak, saya mau narik benang merahnya nih. Jadi penyembuhannya Om Richard ini sebenarnya pada saat titik dipulihkan sama Pastor Yohanes itu, Romo Yohanes itu, atau yang dipulihkan, yang memulihkan Tuhan toh. Iya, maksudnya pada titik baliknya itu pada saat itu, atau berkala pada saat membaca Alkitab hari demi hari. Kira-kira 3 mingguan. Karena pada waktu itu kan aku mulai diajak oleh, karena saya kan waktu itu menjadi wakil ketua dari KKI. Jadi kayak kedudukanmu sekarang gitu, wakil ketua KKI. Ketuanya waktu itu siapa, Om? Ketuanya waktu itu Gunawan Goh. Oh, oke. Yang sekarang menjadi tim inti dari CCR. CCR? Catholic Charismatic Renewal, ya. CCR. Jadi dia berkecimpung di dalam bahasa Inggris. Itu mix ya, maksudnya nggak cuma orang Indonesia aja boleh ikut ya? Oh ya, kalau itu sih mix kemungkinan banyak bulenya. Oh, oke. Anglo-Saxon, ada nationalities lah. Tapi basicnya itu Katolik Roma. Katolik karismatik. Ya. Oh, Katolik karismatiknya. Yes. Okay. Karena kan memang kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu, Pentakosta itu, ini kan adalah suatu kekuatan baru yang diambil oleh golongan orang-orang yang sangat percayakan karya Roh Kudus, kerja Roh Kudus, termasuk kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita itu. Tapi ya dalam penyembuhan yang saya alamin itu, Tuhan itu ternyata kalau satu kali menyembuhkan, kita itu diberikan juga sarananya gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi sarana ini yang menyebabkan menurut aku menjadi born as a new Christian gitu ya. Maksudnya Om Richard nih, sarananya ini bisa yang membuat Om Richard tetap setia pada Tuhan ya? Yes. Setia pada Yesus itu. Yes. Oke. Tapi kan kalau kita untuk menjadi setia ini kan kita harus tetap mengalami pengalaman-pengalaman iman yang lain gitu. Nah, pengalaman-pengalaman iman yang lain dalam perjalanan hidup kita, ya kan? Baik secara pribadi, dalam keluarga, kemudian pelayanan, dalam dunia profesional kita, ini kan kita harus merasakan bahwa the work of God, the work of Holy Spirit gitu, is there, and for us to experience it gitu. Jadi pengalaman itu penting, karena kan kalau enggak kan that's it gitu, nggak ada pengalaman lagi gitu. Cuman memang setelah itu kan di tahun 2004 saya ditegur oleh Tuhan. Iman yang gua kasih ke lu itu, lu jangan pakai sendiri lu, itu buat dibagi gitu kan. Jadi makanya cocok sama yang namanya CAP, ya kan? Evangelisasi pribadi. Jadi harus di-sharingkan, jangan di-keep sendiri gitu. Tadinya kan aku pikir ya iman masa mau dibagi-bagi lah. Pakai sendiri aja gitu. Jadi tahun 2004 aku ditegur, Januari 2004 aku ingat gitu. Aku tanya Tuhan, what's wrong? I already done according what you're teaching gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang, no, kamu belum sharingkan apa yang aku kasih padamu gitu. Wah. Jadi mulai tahun 2004 aku baru mulai sharing lah. Terbukanya pikirannya Om Richard nih dan 100% Katolik itu belum selesai ya. Jadi itu baru mulai. Iya, jadi Tuhan tuh mau Om Richard juga membagikan, men-sharingkan pengalaman ini dan pengalaman iman ya. Iya,
membangun iman umat Katolik Yes. yang lainnya juga gitu ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, artinya saya pakai sih kehidupan imanku itu aku pakai di dalam segala macam lini ya, hal-hal yang kita bicarakan tadi, ya kan? Secara personal life, secara keluarga, secara profesional, maupun secara pelayanan gitu. Mungkin Perspektifnya aku udah kasihkan berubah ya. contoh satu-satu ya, tiap-tiapnya ya. Iya, silakan Om. Pekerjaan saya sebagai dokter. Hah? Saya terus terang aja, kalau artinya saya menghadapi pasien-pasien yang mental health, sangat menyerap energi saya gitu. Jadi kalau artinya saya ngelihat pasien nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya, mental health problem, jadi satu mau bunuh diri, satu alkoholik, satu drug addict, satu schizophrenia, terus satu depresi gitu ya. Aku itu pulang langsung habis energinya. Kalau Kenapa? artinya dikasih kesempatan buat tidur, senang sekali gitu kan. Kenapa Om? Kenapa bisa begitu? Artinya mental health patients ini, mereka ini kan boleh dikata seakan-akan membutuhkan energi dari luar. Nah, energi dari luar itu ngambil dari kita. Kalau kita ini sebagai dokternya atau psikolognya atau psikiaternya itu, ini mereka akan menyerap energi kita. Sebelumnya aku begitu sudah pulang, melihat mereka ini, apalagi sudah banyak gitu yang saya lihat, saya kemudian habis energi pulang itu. Kalau artinya dipaksa-paksa ngomong gitu mungkin jadi bete gitu kan. Tapi setelah saya disembuhkan oleh Tuhan dan saya mempergunakan kekuatan iman ini, jadi asking Jesus or Holy Spirit itu ya, untuk menolong aku dalam pekerjaanku, itu is really amazing. Nggak pernah capek lagi? Nggak pernah capek lagi. Jadi artinya tadinya itu kadang-kadang pasien yang aku kasih kesempatan untuk 30 menit bisa selesainya 45 menit gitu. Kan kalau artinya nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan kita bisa rasanya stres gitu ya. Karena kan mereka membutuhkan waktu begitu banyak. Maksudnya ini Om Richard spend time, maksudnya energi Om Richardnya habis untuk mendengarkan curhat mereka gitu ya? Correct. Oh, oke. Nangkep. Yes. Ya, terus Om. Curhat mereka ini kan, apalagi kalau namanya schizophrenia, ceritanya kan ngalor ngidul kesana kemari. Iya. Oke, mereka diobatin. Kalau mereka sudah diobatin, mereka itu sama kayak kita lah. Nggak kelihatan. Tadinya aku kalau mau praktek itu kan nggak pakai doa. Iya kan? Karena percaya diri ya? Karena percaya diri lah, gitu kan. Tapi setelah saya disembuhkan itu, saya selalu buka dengan doa lah. Kita minta bantuan Tuhan, bantuan Yesus, Allah Roh Kudus itu. Sorry, mungkin semuanya bisa berjalan lancar. Mungkin pemakaian kata percaya diri ini kurang tepat kali, tapi lebih tepat. Tadinya itu betul, karena aku sangat mengandalkan diri gitu. Mungkin lebih tepatnya sombong kali ya Om ya. Ngesok di dalam hati ya. Iya gitu. Ya, karena kan percaya diri harus tetap percaya diri dong ya kan, walaupun sudah bersama Yesus harus percaya diri kan ya. Oh iya. Iya, mungkin sombong kali ya. Kan artinya mengandalkan diri sendiri. Hal-hal yang seperti itu kan kita merasa kita udah tahu lah. Ini simple gitu kan. Orang sakit dada, mana? Sentral. Oke, ada radiasi. Oh yes. Ke lengan kiri sampai kelingking kiri. Wah ya, serangan jantung ini. Kita harus cepat-cepat beresin, kita kasih oksigen, kita kirim ke rumah sakit, kita pasang infus lah, panggil ambulans gitu kan. Jadi artinya kepercayaan diri yang secara dunia kedokteran gitu. Tetapi ya tetap menurut aku ya, kalau you tanya aku sekarang, namanya manusia, enggak peduli dokter tuh pinternya sampai seberapa, tapi tetap ada small percentage yang kita itu akan mengalami problem gitu ya. We going to struck into problem. Tapi kalau dengan Tuhan, kan kita itu yang persentasinya kecil ini, Tuhan akan tetap cover gitu. Jadi maksudnya 100%. Pasien tertolong dan kita nggak usah stres gitu kan. Sedangkan kalau kita mengandalkan diri 100%, itu kitanya kadang-kadang stres. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kemudian jalannya nggak smooth gitu. Kan kayak tahu lah, pekerjaan nggak ada 100% yang smooth kan. Iya. Kadang-kadang strike problem gitu ya, ada masalah gitu kan. Nah, kalau kita ikut Tuhan itu, hal-hal yang seperti itu
rasanya enteng gitu. Jadi Oh. God will cover us gitu. Ini menurut pengalaman aku. Jadi artinya kalau tadinya konsultasi bisa berlarut-larut sampai 45 menit, kadang-kadang aku heran, 10-15 menit nih kok sudah beres semua ya. Jadi Oh. ada suatu perasaan ya puji Tuhan gitu kan. Kita berterima kasih, bersyukur pada Tuhan bahwa kita mempunyai seseorang yang memang kita puji dan sembah, Iya. tetapi mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa, mempunyai energi yang luar biasa. Dan energinya tentunya bisa dibagi kita. Meskipun energi itu kayak you tahu, bukan energiku lah. Sama seperti kalau misa, ya kan? Kalau misa kan the honor, the power, and the kingdom is belong to you God, ya kan? Maksudnya Yesus lah, dengan Allah Bapa dan Allah Kudus, Allah Tritunggal itu gitu. Maksudnya Om Richard selama sejak disembuhkan itu perspektifnya berubah gitu atau bagaimana? Maksudnya? Ya. Artinya karena saya merasa saya itu mendapatkan sesuatu dari Tuhan kan. Jadi jadi setiap kali konsultasi itu bayangannya adalah mau memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu ya? Begitu maksudnya? Memberikan terbaik buat pasien. Cuman saya tahu kalau saya sendiri kan tidak bisa terbaik. Tapi kalau bersama Tuhan, Tuhan berjalan di samping saya. Oh, jadi perspektifnya adalah Om Richard yakin bahwa Tuhan menyertai nih, ada di sebelah begitu. Yes, jadi menyertai kita dalam perjalanan kita gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir gitu. Sehingga kadang-kadang aku juga bingung. Aduh, luar biasa ya. Jadi artinya di dalam kehidupan saya itu saya mengalami bahwa again and again gitu ya, lagi dan lagi gitu, bahwa Tuhan itu selalu menyertai gitu. Nah ini yang aku rasakan sesuatu yang luar biasa. Dan aku sangat gembira sekali lah bahwa aku mempunyai Tuhan Yesus, dan tentunya Allah Roh Kudusnya yang dikirimkan untuk menolong kita gitu. Itu di dalam pekerjaan, termasuk ya kadang-kadang ada pasien-pasien itu ya kelas berat gitu ya. Aku tahu sudah aku kirim ke spesialis psikiater, spesialis opola segala macam kayak gitu. Yang namanya hipokondriak itu, kadang-kadang lihat itu pasien di misa gitu kan. Wah, you need to get close to God. Terus dia bilang, saya ini percaya sekali pada Tuhan dan saya ini sudah ngaku dosa bolak-balik. Tapi saya tetap sakit aja gitu. Nah, penyakitnya macam-macam. Tekanan darahnya, nggak bisa tidur malam, insomnia, terus kemudian depresi lah kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, nah gini dah, kan you sudah ketemu yang semua itu, dokter-dokter spesialis sudah ketemu, terus kemudian ngaku dosa ya udah gitu kan. Gini, aku doakan kamu. Terus aku doain. Setelah 6 bulan dia bilang, dokter, I'd like to talk to you privately. Okay, no problem. Come. Wah, ada apa nih? The end of my consultation, okay? So we can have a long chat. Wah, ngomong banyak. Terus akhirnya dia bilang bahwa dia itu sangat terluka dalam perjalanannya waktu masih gadis gitu. Oh, ini cewek? Cewek. Tapi ketemu aku sudah umur 71. Mama. Aku dari tadi ngebayanginnya dia cowok. Oke, lanjut Om. Iya, terus akhirnya terus kemudian setelah dia ngomong ke aku segala macam, it's amazing how God's work in our pray gitu ya. Maksudnya aku kan cuman alatnya, sarananya gitu kan. Terus akhirnya kan bicara dengan dia bilang cerita-cerita kayak gitu. Terus akhirnya ternyata penyakitnya itu akan menjadi berkurang. Obat tekanan darahnya tadi kita pakai tiga macam obat, cuma pakai 1. Obat tidurnya yang tadinya sudah pakai 3 atau 4, dia cuma pakai 1 semalam. Antidepresinya yang sudah kita pakai mungkin 3 tablet gitu ya, cuma pakai 1 gitu. Kemajuannya pesat gitu. Dan dia menjadi orang yang sukacita gitu. Wow. Jadi tiap kali ketemu aku itu, Allah give you a hug dokter. It's okay. Wow. Tapi waktu itu aku masih jauh umurnya. Dia 71, aku mungkin pada waktu itu masih 50-an barangkali ya. Jadi ya mungkin kayak mother gitu ya levelnya kayak untuk aku. Tapi is the work of God is really amazing gitu. Seperti suatu mukjizat gitu. Itu sejak didoain sama Om Richard ya? Iya, bukan doa kan cuman kayak tim doa aja lah.
Iya, tapi kan Jadi maksudnya kita berdoa. Ya, sebelum didoakan kan nggak sembuh-sembuh dia, bener nggak? macet ya. Iya, tapi sejak Dia ke didoakan gerejanya setiap minggu nggak pernah artinya absen. enggak gitu. Ya nggak pernah absen. Wah, Jadi dia merupakan suatu Katolik yang tulen gitu. oh, Cuman ternyata kan dia ini adanya suatu perasaan bersalah dan dia menyalahkan dirinya sendiri gitu. Meskipun Tuhan sudah mengampuni, dia tetap merasa bersalah gitu. Jadi ah, guilty feeling. itu yang bikin dia sakit ya. Dia bikin sakit. Tetapi kan intinya the power of pray ternyata mempunyai suatu kekuatan istimewa untuk menyembuhkan. Aku sih terus terang aja nggak semua pasien aku doain. Tapi kalau yang namanya kelas berat, spesialisnya udah angkat tangan, ya kan. Aku pun kalau spesialis angkat tangan, apalagi aku pikir. Jadi aku pikir ini harus minta dokter di atas segala dokter nih, ya kan. Wah, That's what it's all about. Jadi artinya di dalam perjalanan saya sebagai dokter, saya sangat tambah mantep lah iman saya itu. Karena saya melihat hal-hal yang seperti itu gitu kan. Kalau artinya you melihat hal-hal yang seperti itu kan you tambah mantep, bener nggak? iya. Nah, Gitu. tujuannya mendengarkan sharing Om Richard ini ya biar saya juga makin mantep ini. Ya kan? Wah, gila. Keren Om Nah ceritanya Om. itu di dalam apa namanya pekerjaan saya secara profesional ya sebagai dokter. Terus kemudian pelayanan ya. Pelayanan tuh saya kan dalam perjalanannya pelayanan maksudnya yang nggak dibayar ya. Jadi pelayanan khusus untuk Tuhan gitu kan. Saya pernah di Jakarta itu menjadi ketua lingkungan Gregorius 6 MBK. Nah suatu hari kan aku ini nyanyi itu kan dulunya kalau tiap kali cuma dapatnya 40 gitu kan. Sangat Maksudnya? jelek aku nyanyinya. Oh, I'm skornya. very bad in singing. Ya. Yeah. Nah waktu itu ada salah satu orang tuanya dari orang di lingkunganku itu meninggal. Terus mau mengadakan acara pakai promo segala macam gitu. Tapi mulainya jam 5. Kan repot. Timku kan masih kerja semua. Oh. Ya kalau aku kan memang apa namanya self-employed, jadi ya nggak apa-apa, bisa datang. Tetapi aku datang kan timku nggak ada. Gitu. Apalagi suruh mimpin nyanyi gitu kan. Kepala aku kan pusing ini. Aku bisa gemeter, stres nih, boy. Tapi tetap percaya Tuhan kan. Terus akhirnya di sana saya ketemu seorang dirijen dari gereja lain. Dalam hatiku, aduh puji Tuhan. Ini namanya yang Tuhan selalu menyertai itu. Tak pernah tergeletak. Kalau di sini ada Dena itu kan gue seneng. Tapi kalau jam 5 mungkin sama. Dia masih kerja kan. Termasuk kamu kan, jam 5 masih kerja kalau gue bilang. Oh, aku udah enggak. Peter. Aku udah pulang. Udah pulang ya? Udah. Tapi tolong jangan diundang untuk nyanyi, Om. tapi itulah. Jadi artinya kita di dalam perjalanan apa namanya pelayanan dan bekerja untuk kerajaan Allah itu. Allah itu selalu menyertai kita. Asalkan kita menyatakan ya, is a mindset dan hati kita gitu. Kita menyatakan bahwa kita itu percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus dan penolongmu Allah Roh Kudus akan dikirimkan untuk aku. Gitu. It's always there, and it's amazing. Dalam keluarga aku juga sama sih. Waktu itu ini untuk keluarga ya terakhir ya. Silakan Om. Untuk keluarga waktu itu aku hari ulang tahunnya Tante Lilian. Kita undang-undang orang, terus ada satu orang ini yang datang. Dia ini bertengkar suami istri. Sehingga wami sekali teriak-teriak segala macam gitu. Aku dalam hatiku, waduh, ini nang pestaku kok kayak gini model ini. Terus aku samperin, aku doain. Artinya bukan doain di depan dia, cuma dalam hatiku aja berdoa gitu. Akhirnya dia lari-lari, putar-putar segala macam, terus akhirnya setelah 10 menit tenang, keduanya balik masuk ke dalam pestaku lagi gitu. Tadinya aku sampai kejar-kejar keluar gitu, teriak-teriak, kan orang sudah denger kan, terus kayak gitu. Jadi
It's amazing how God's work. In 10 minutes, everything come down like nothing happened gitu. Wah. Jadi di dalam perjalananku aku sangat percaya sekali. Makanya iman ini menurut aku harus dialamin gitu. Dan setiap kali kita alamin, kita menyatakan syukur, kita menyatakan bagaimana kita beruntungnya mempunyai Yesus dan Allah Roh Kudusnya itu. Iya betul. Jadi setiap kali kita menyatakan, artinya the reminder that God is there for us gitu ya. Jesus is there for us gitu. Artinya perasaan awareness-nya ini, perasaan bahwa apa aja yang kita minta gitu untuk maksudnya bukan untuk kita kan, kita akan buat orang lain ya. Iya. Itu iman yang diberikan kepada kita. Kita percaya bahwa apabila kita minta gitu, and God will do something gitu. Jesus will do something. Terima kasih Om, udah mau sharing cerita-cerita tentang ininya, pengalaman imannya, dan aku pikir saya juga merasa dikuatkan dengan cerita Om Richard nih. Dan semoga aja nih teman-teman umat KKI yang mendengar juga bisa merasa dikuatkan juga ya dari cerita Om Richard ini. Oke Sobat KKI, terima kasih sudah menonton Obaja kali ini, dan sekiranya itu tadi cerita dari Om Richard, pengalaman iman beliau tentang bagaimana proses-proses dia mengalami pertumbuhan iman sampai sekarang. Sekiranya cerita beliau bisa menguatkan kita satu dengan yang lain. Kiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.